Selamat sore anak-anak, kita akan membahas soal yang Bu Guru berikan. Kita ingat-ingat dulu ya, apa yang kita bahas tadi. Kalimat utama biasanya untuk SD tingkatnya itu mudah, jadi bisa di awal atau di akhir dan merupakan inti paragraf. Biasanya kalau di akhir ada kata ditunjukkan, rata-rata ditunjukkan dengan kata adjektif seperti itulah, jadi, maka dari itu, oleh karena itu, kesimpulannya. Jadi kalau di akhir bacaan itu ada kata ini berarti itu adalah kesimpulannya, berarti kalimat utamanya ada di akhir. Kemudian untuk ide pokok itu tinggal memperpendek kalimat utama sesuai inti bacaan. Biasanya cukup 2 atau 5 kata. Jadi objeknya apa yang dibahas, terus kita kasih kata kerja. Misalkan bunga bakung, apanya, manfaatnya, atau karakteristiknya. Jadi gitu, sependek mungkin. Berikutnya, untuk ringkasan, kita bisa ambil dari ide pokok atau kalimat utama. Itu dulu patokannya, disertai cuplikan dari beberapa kalimat penjelas. Biasanya nek di pilihan ganda ciri-cirinya paling lengkap. Untuk kesimpulan, itu kalimat utama atau ide pokok disertai alasannya atau sebab akibatnya. Biasanya ada kata karena, terus agar, sehingga, dan supaya. Yuk kita lihat dari nomor 1. Kita lihat kalimat utamanya di awal atau di akhir. Kita cari yang paling umum mana? Awal sini atau di akhir. Jadi biasanya dia sifatnya umum ya, nggak langsung mendetail. Kalau di sini yang pertama jahe memiliki banyak manfaat. Kita cek, bener nggak di awal kita biasakan yang ngecek. Rintangnya bisa dibuat minuman yang menghangatkan, bisa digunakan untuk mengobati bagian tubuh yang memar, kemudian memberi rasa nyaman pada tubuh yang sakit. Oh, berarti sesuai. Yang pas kalimat utamanya adalah yang awal. Nah, jadi yang jahe adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat. Kemudian untuk ide pokoknya seperti tadi, cari pokok yang dibahas apa objek pembahasannya di sini adalah jahe. Nah, apanya dari jahe yang dibahas kita cari untuk kata kerjanya apa? Oh, manfaat. Tidak perlu diberi embel-embel banyak-banyak pakai kata banyak atau apa. Intinya saja dari jahe yang dibahas apa kata kerjanya. Oh, manfaatnya. Ini boleh dibolak-balik manfaat. Nah, berarti manfaat jahe. Kalau jahe manfaat kan nggak pas. Kemudian untuk ringkasannya tadi bisa ambil dari kalimat utama atau ide pokok, kita sertai dengan cuplikan dari kalimat penjelasnya. Berarti kalimat-kalimat yang lain selain kalimat utama. Di sini kan ide pokoknya manfaat jahe. Nah, manfaatnya apa? Oh, dibuat minuman untuk menghangatkan tubuh, terus mengobati bagian tubuh yang memar, dan memberi rasa nyaman pada tubuh yang sakit. Jadi jangan cuma satu, beberapa kalimat penjelaskan karena kita meringkas dari satu paragraf dijadikan satu kalimat. Jadi yang pas seperti ini. Manfaat jahe yaitu menghangatkan tubuh, mengobati memar, nggak usah dipanjang-panjangin, mengobati bagian tubuh yang memar, nggak cukup. Yang ini misalnya mengobati memar, terus yang kalimat terakhir langsung memberi rasa nyaman tubuh yang sakit, gitu boleh, nggak usah dipanjang-panjangin. Berikutnya nomor 4. Nah, wah ini sambil kita belajar kata baku ya. Cicak ini adalah kata baku, walaupun di lagu itu cicak-cicak, tapi yang baku adalah cecak. Nah, kita lihat awal atau akhir kalimat utamanya. Cecak memutuskan ekornya bila diserang musuh. Ini ngomongin cecak. Kita lihat kalimat berikutnya. Bunglon mengubah warna tubuhnya. Jelas nggak mungkin banget kalimat utamanya di awal. Ini cecak, berikutnya yang dibahas bunglon. Berarti langsung kita lihat di akhir. Wah, ini ceto melo-melo ada kata ajaib. Apa itu? Kata ajaib itulah. Berarti jelas kalimat utamanya ada di akhir. Berikutnya, kita cari ide pokok. Ingat, memperpendek kalimat utama. Kita cari pokok pembahasannya tentang apa dulu. Di sini cara hewan. Cara hewan apa? Oh, mempertahankan diri. Kan cukup 2-5 kata saja ya. Nah, nggak usah panjang-panjang. Yuk, kita lihat. Apa ya kira-kira? Nah, ini tadi kurang ya, kalimat utamanya kurang lengkap, Bu Guru. Cara hewan mempertahankan diri dari predator. Untuk ide pokoknya memperpendek. Tadi yang dibahas cara hewan.
Apa hewannya? Predikannya O, mempertahankan diri. Kata untuk ini bisa dihilangkan. Kemudian, nah ingat ringkasan. Kalimat utama atau ide pokok berarti ini cara hewan mempertahankan diri. Nah, caranya dengan apa saja kita lihat. Di setiap kalimat penjelas kita ambil cuplikannya. Oh, di kalimat penjelas yang ini, oh cecak memutuskan ekor. Yang di sini bunglon mengubah warna tubuh. Terus yang terakhir kalimat ini landak menegakkan duri-duri tubuhnya. Jadi jangan cuma satu ya. Untuk kalimat cuplikan kalimat penjelasnya kan selengkap mungkin. Berikutnya kita akan membahas lagi tentang tadi kalimat utama di awal atau di akhir. Kita cek dulu dari yang awal. Ini tentang manfaat konservasi alam ya. Kita cek apakah berikutnya membicarakan manfaatnya melindungi spesies flora dan fauna. Kalimat berikutnya terjaga kualitas lingkungan terjaga, kemudian mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Oh, berarti pas. Berarti kalimat utamanya ada di awal. Nah, gimana dengan ide pokoknya? Caranya seperti tadi. Apa yang dibahas? Objek yang dibahas adalah konservasi alam. Tentang apa yang dibahas? Tentang jenisnya atau apa? Lihat di sini, jangan keluar dari kalimat utama. Apa yang dibahas dari konservasi alam, manfaatnya. Nggak usah disebutin beberapa, intinya saja yang dibahas apa? Oh, manfaat. Berarti manfaat dari konservasi alam. Nah, berikutnya untuk nomor 7-10 tadi kesimpulan ya. Cara mencari kesimpulan itu dari kalimat utama atau ide pokok kita sertai dengan alasan. Ini boleh dibalik. Kalau untuk ini kita bikin kayak SPOK aja biar mudah untuk membunyikan kesimpulan. Jadi boleh dibalik. Misalkan tadi kan subjeknya konservasi alam ya. Berarti konservasi alam bermanfaat untuk apa? Biasanya alasannya ada di kalimat kedua atau di kalimat terakhir. Oh, tadi kan lingkungan. Lingkungan itu termasuk flora, faunanya. Berarti konservasi alam bermanfaat karena melindungi spesies flora dan fauna serta mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Nomor 8, kalimat utamanya awal atau akhir. Apakah di sini yang atas warga mengevakuasi ular yang masuk ke pemukiman. Nah, ada nggak penjelasan tentang si ular? Oh, ditemukan 2 ekor satwa berbahaya karena hujan banyak tempat tergenang. Jadi cari tempat yang aman. Jadi tidak hanya di rumah penduduk, tapi warga juga menemukan di atas pohon. Oh, berarti jelas ya. Berarti kalimat utamanya di awal. Pas yang dibahas tentang ular piton. Kemudian ide pokoknya kita ringkas dari sini. Yang dibahas tadi ular piton. Jadi kayak angka gini nggak usah disebutkan. 2 ekor ular piton. Tidak cukup. Oh, yang dibahas apa? Ular piton. Ular pitonnya apa? Dievakuasi oleh siapa? Warga. Oh, jadi kita bisa ambil ide pokoknya adalah ular piton dievakuasi warga. Atau bisa juga warga mengevakuasi ular piton. Nah, karena kesimpulan kita sertai alasan. Kenapa kok dievakuasi? Karena apa? Kamu lihat di kalimat kedua ini. Ada enggak? Oh, karena sangat meresahkan warga. Pas nggak kira-kira? Oh, pas. Berarti itu alasannya. Kalau yang terakhir kan apa ini tadi warga menemukan, bukan alasan ya kenapa kok harus dievakuasi. Nomor 9, kalimat utamanya di awal atau di akhir. Yang awal, pembakaran hutan memberi dampak buruk. Kalau yang bawah, hal ini terjadi karena kurangnya cadangan air. Kita cek dulu dari yang kalimat utama. Tadi membakar hutan memberikan dampak buruk. Lah, apa dampak buruknya? Oh, tanah longsor. Dalam waktu lama bisa terjadi banjir karena kurangnya cadangan air. Oh, berarti pas ya ini tadi ngomong ke dampak buruknya. Kita ambil berarti kalimat utamanya di awal. Kemudian ide pokoknya, ini kita cari dari sini. Kita yang dibahas apa? Pembakaran hutan. Pembakaran hutannya ngapain? Oh, memberikan dampak buruk. Ini boleh dibalik ya. Berarti pembakaran hutan memberi dampak buruk atau lebih ringkas lagi, dampak buruk pembakaran
bersangkutan. Kemudian kalau kesimpulan tinggal disertai alasan. Alasannya apa? Bisa di kalimat kedua pas nggak? Atau di kalimat terakhir. Kalau kalimat kedua tanah longsor, yang terakhir karena kurangnya cadangan air. Oh, yang pas yang terakhir. Dampak buruknya itu karena kurangnya cadangan air. Kemudian nomor 10, di awal atau di akhir yang paling pas. Ini ngomongin orang pensiun jangan stres. Oh, karena dia tidak bekerja tapi dapat gaji, kemudian tidak berdinas, tidak memiliki beban pikiran, banyak waktu luangnya bisa dioptimalkan untuk berbagai kegiatan sehingga tidak perlu stres. Berarti yang pas yang atas. Orang pensiun tuh nggak perlu stres. Lah terus ngeringkas ide pokoknya gimana? Ini tentang apa Mbak Sapa? Orang pensiun ya. Orang pensiunnya harus apa? Jangan stres boleh atau langsung tidak perlu stres boleh. Kemudian alasannya apa kok nggak perlu stres? Cari di kalimat kedua atau di kalimat terakhir rata-rata. Apakah karena dia dapat gaji? Enggak ya, yang paling pas yang mana? Yang terakhir pas nggak ini? Karena banyak tidak ada beban pikiran, terus banyak waktu yang bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif. Berarti yang pas yang itu yang terakhir.